dan masalah yang ada, dari politik dan yang melingkupinya, sampai rasa galau yang selimuti jiwa, semuanya akan terungkap. Hangat obrolannya, jitu solusinya, sajian angkringan dakwah, tajam mengupas dalam membahas, ciptakan rakyat yang cerdas. Hangat obrolannya, jitu solusinya, sajian angkringan dakwah, tajam mengupas dalam membahas, ciptakan rakyat yang cerdas, ciptakan rakyat yang cerdas. Cek 1 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kang Anaris on stage dalam channel yang luar biasa. Luar biasa hari ini, malam hari ini kita akan bersama-sama di angkringan luar biasa. Dan di kuliner di Yogyakarta kita lihat, wah ini kita baru mereview makanan yang enak ya. Ini jadi ada orang tempe, ada konten ya. Luar biasa, ada tempe bawa goreng, HP, ya, ada sampai bahkan ke kamar mandi pun konten gitu ya. Oke, luar biasa. Ya Baik, Allah. semuanya kita akan bersama-sama nanti akan makan bareng di sini. Oke. Iya. Enak semuanya ya. Oke, luar Angkringan dakwah. Udu lesean. Iya. Lah iki kan konten rapopo to, Pak De. Ayo ning ngerasa seru, aku ki yo nyapa penonton nih. Lah kowe salam kan yo tak jawab salam. Hah? Salahku nang ndi? Iya, salahmu kowe nggo HP ngonten nang acaraku. Lho, biar viral. Lah, viral. Loh, dunia ini sudah begitu. Wah, jenengan ketinggalan zaman. Heeh. Ya wes. Kowe menang dike. Aku menang. Kok tak grujok banyu kuwi lho. Lah, gimana? Baik sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan nanti setelah orang yang satu ini lewat. Insyaallah. Baik, untuk kakak yang di sana mohon maju ya, karena sebentar lagi bus akan berangkat. Wes. Yuk, Mbak, maju. Semoga yang terdepan rezekinya dilancarkan, Amin. Jodohnya dilancarkan, Amin. Apalagi kematiannya, enggak ya. Pokoknya nyari bekal dulu ya, insyaallah. Ini laki-laki dan perempuan, usianya mungkin sekitar 17 plus gitu ya. Betul nggak? Kayaknya saya lihat ini wajah-wajah galau gitu ya. Nggak tahu kalau karena galau kenapa ya. Yang jelas hari ini ya banyak sekali yang galau hanya karena ini. Wah, apa? Gedang goreng gitu ya. Tuh HP ya. Oke. Kalau saya mau tanya, yang sering galau itu cowok atau cewek? Yang sering galau itu cowok atau cewek? Cewek kayaknya. Ternyata yang sering galau itu cowok. Apalagi cewek. Wah. Nemen cewek maksudnya gitu ya. Nah, contoh misalnya, cewek ketika diputus pacarnya di WA misalnya, Dek kita putus, apa yang dilakukan? Nangis, betul nggak? Nangis ya, kemudian mulai ngomong bapak ibu,
Pak, Bu, aku diputus. Pokoknya aku nang jero kamar 3 dino 3 wengi ra metu-metu. 3 dino 3 wengi ra metu-metu. Iki engko mangane piye, ngombene piye? Akhirnya bener 3 hari 3 malam nggak keluar-keluar. Bapaknya khawatir, engko nek mati anakku piye? Didobrak kamare. Ketika dobrak apa yang terjadi? Di dalamnya ada sari misak dus karo aku asak galon. Ya wajar ya. Ketoke kompor barang nang jero kamar. Iya. Ketoke jualan mie Indomie gitu. Iya. Nah itu ya, perempuan seperti itu ya, nangis. Beda karo cowok. Ketika diputus cewek, Mas kita putus. Apa Mas yang dilakukan? Otak itu main. Bales. Wah, padahal aku mau beliin iPhone Ji. Wah. Terus kemudian ceweknya bilang, Mas nggak jadi deh Mas, aku cuma bercanda. Cowoknya nggak mau kalah, sama saya juga bercanda. Jadi sama-sama malah nggak dibelikan handphone ya. Kenapa? Ya tadi ya otaknya main. Tapi alhamdulillah hari ini insya Allah nggak ada yang pacaran. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang masih pacaran segera putus. Amin. Amin. Masya Allah. Ya. Amin. Kayak seru tenan kayak ketoke bar diputus saja. Kayak iki isih kelas 3 SD mau sik muni amin iki. Oh iya. Heeh. Ah ya wes. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ya. Ya pacaran bagus. Kok pacaran? Pacaran ki piye? Iya. Piye. Iki mau wis tak review lho, iki enak banget iki. Iki ndok apa to asline? Kuwi iki ndok apa ya? Macan lho iki. Macan kok ngendok. Ndok gemak. Padahal iki segone sego kucing lho. Heeh, sego kucing kok ngendoke kaya ngene. Ndok macan ya. Kudune piye? Ya kudune ya ndoke ya ndok kucing. Padahal kucing ora ngendok gitu ya. Luar biasa iki. Ini saking lomane bakule iki lho. Oleh rempet-rempet banget wong model larang-larang kok ngene kok. Kudune piye kuwi? Kudune iki lurus. Lurus. Berarti dicuwek sithik kuwi dhuwur kuwi. Iya, iki iso dadi loro iki. Dadi loro. Ah ya wis mbuh juragane kok kuwi. Ayo mbuh. Ora apa-apa makane kuliner di Jogja itu laris manis karena apa? Murah. Murah. Bar kuwi pukut doen. Bangkrut. Iya. Heeh. Kowe ngonten iki mau? Hah? Kowe ngonten. Ora ya mek nganu apa memberikan informasi kuliner di Jogja ini kan ramai banget toh. Jadi nek mereka itu kan butuh informasi. Nah, ngomong-ngomong tentang konten, insya Allah malam hari jadi pembahasan. Terutama para pemuda-pemudi ya, yang biasanya suka ngonten. Kemana-mana bawa HP. Ke sekolah HP. Mangkat sekolah ya sak durunge ngecek HP dikit. Iya. Perapatan Bang Jo. Iya. Ngecek HP dikit. Ngecek HP meneh. Heeh. Nganti disetelin mburi. Nah, sampai sekolah HP lagi. HP lagi. Guru menerangkan HP lagi. Betul. Engko sampai rumah, wis terang ngopo-ngopo kecoba nyekel HP. Berarti emang terus apa ya hidup itu kok? Iya, mereka itu ya ibarat HP itu nyawa. Nyawa. Iya. Dek iki ra iso urip nek ra ning HP. Wah, ngono ya. Betul enggak? Coba kayak ditakoni malah nganu mandeng HP terus lho. Ah kayaknya malah mantuk-mantuk malah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Juragane. Konten di mana ini? Akunnya apa ini? Akunnya apa? Wah, YouTube, Facebook, TikTok nih. TikTok. Kok TikTok? Hah? YouTube atau Instagram atau TikTok? Ya semanut kabeh ono gitu ya. Ini ada channelnya apa? Channelnya apa? Channelnya TikTok lho. Channelnya rahasia. Tak bilangin ke teman-teman. Oh ngono ya. Wah jangan lupa nanti subscribe. Subscribe. Ya. Because di YouTube. Oke teman-teman, nanti kalau ketemu because dilihat, jangan di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, di unsubscribe. Kilo wis tak sablon ke. Iki ketok nyingate kampanye nang ngene kaos dhewe kok piye kok tenteke dhewe kok ya ora dipasarke. Oke. Ya, teman-teman siapa ini yang bikin konten juga? Mas Mahono sini. Oh iya, siap. Mas Anaris maju aja, Mas Anaris. Oh nggih, ya sebentar. Kita ngicipi ning ra kuat kursine Mas Anaris. Mas Anaris sini, Mas Anaris sini. Ya. Ya tak ngicipi. Ya, oke, teman-teman sekali lagi nggih bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang dibilang Mas Wahono tadi, insya Allah malam ini kita akan bahas satu pembahasan tertentu. Judulnya apa? Ngonten se, nganten so. Nah, apa? Ngonten se, nganten so. Maksudnya nganten ini besok, sekarang ngonten dulu kan, yang penting gitu kan. Sekarang kalau jajan, kalau apa kuliner gitu ya, yang pertama dilakukan apa? Foto. Posting ya Pak. Foto. Kalau dulu kan mau makan itu kan doa dulu. Nah, sekarang foto dulu. Foto dulu. Ke Ka'bah. Harusnya kan tawaf. Foto dulu. Karena zamannya zaman konten. Zaman konten. Dia ditanyain, terus nikahnya kapan? Nah, nganten kisuk. Yang penting ngonten dulu. Nah, gitu. Nah, ini juga pengonten ini channelnya apa ini? Channelnya Muslim Drenalin. Muslim Drenalin ya teman-teman ya. Diikuti ya Muslim Drenalin. Muslim Drenalin. Muslim Drenalin. Kalau yang kita bareng-bareng ini namanya Angkringan Dakwah. Nanti jenengan bisa buka YouTube Angkringan Dakwah. Insya Allah isinya ya obrolan-obrolan ringan, tetapi banyak pelajaran di dalamnya. Eneng mendoan, sate, eneng bakwan, komplit pokoknya. Komplit. Ya. Ini Masya Allah penontonnya luar biasa sampai sana parkiran itu loh. Ya. Wah, di sana itu loh. Wah, ketokono kayak. Ya. Jadi luar biasa ini. Gini, Kang Wahono. Kan sekarang itu ngonten itu jadi semacam ya kewajiban ya di anak-anak muda itu. Tetapi kita lihat kok sekarang itu banyak konten-konten yang memprihatinkan. Nah, kira-kira gimana ini sebenarnya realitas konten yang ada di permedsosan hari ini sebenarnya gimana? Baik, saya memang sebelumnya juga sudah survei ya, ternyata realitas ya para pemuda maupun pemudi ya itu kecanduan konten luar biasa ya. Sampai-sampai apa ya? Ada seorang mahasiswa ngonten itu di depan kereta. Jadi kereta mau kemudian jalan, itu tepatnya di Bandung. Itu ya. Ini benar-benar terjadi. Mahasiswanya laki-laki atau perempuan? Itu laki-laki. Kuwi mahasiswa apa sopir? Sopir truk. Sopir kan Arab. Terus ngadang kereta. Menghadang kereta. Ini momen tepat untuk selfie. Di depan kereta. Wah, kan keren tuh. Anak di depan bis mandek. Saya ini depan kereta yang berjalan. Dan benar ternyata apa yang terjadi? Brus. Beneran itu? Beneran. Di Bandung mati gara-gara konten. Kalau yang saya lihat dan itu sesuai dengan keinginannya. Dia pengen viral, alhamdulillah viral benar. Cuma viral dalam kondisi mati ya. Iya. Terus ada lagi. Mungkin beberapa saat yang lalu itu malaikat maut challenge. Teman-teman tahu malaikat maut challenge? Dengar ya? Enggak ya? Oh, enggak tahu. Iki ketoke do nganu kabeh nang omah ra duwe wifi. Iya. Ra duwe wifi tapi tontonannya TV. Malaikat maut challenge itu ceritanya begini. Jadi ada tantangan untuk menghadang truk. Truk sedang jalan dihadang sampai berhenti sambil dibikinkan konten. Ya pengennya ya viral tadi. Pengennya viral. Dan akhirnya ada yang ketabrak. Yo, enggak ada lagi. Kurang lebih seperti itu. Apalagi kira-kira konten-konten yang itu yang mandi lumpur. Nganti mbokne wae didusi. Iya. Kayak eneng nang kene gitu. Eneng ra ya? Enggak ya? Di sini enggak ada ya? Enggak ada. Itu mbokne nek nang kene iki. Ada lagi. Nek di dalam perkulineran ada lagi. Apa? Mukbang itu makan banyak-banyak gitu. Ada misalnya ya mukbang kepala sapi. Kepala sapi gede itu mukbang. Terus mukbang micin sak baskom. Tenan ini ada itu. Makan mie pakai
Lombok sebanyak-banyaknya. Amine sithik lomboknya oke. Lombok oke. Lombok berarti. Lombok lawuh mie. Dan ternyata efek seperti itu ya itu menimbulkan efek yang negatif, terutama adik-adik kita. Kenapa? Di Kepahyang itu gara-gara karena ya dia sering melihat sosmed yang mungkin isinya cinta-cintaan ya. Itu ternyata dia kemudian mencoba untuk nembak calon pacarnya. Burung, oh tak pikir nembak burung. Dia kelas 4 SD, teman-teman sekalian. Kelas 4 SD itu nembak salah satu cewek ya sekelasnya. Itu ngomong ya. Tapi dudu gurune to. Udu sekelasnya kok. Guru kan ya sak kelas. Sekarangmu wis. Oh, anake gurune. Anak gurune. Ya anak didik kan. Betul. Maksudku kuwi ya. Ngomong ya. Mau nggak kamu jadi pacar aku? Jawabnya apa? Moh weli. Kayak tambahanku dewi. Terus ternyata nggak mau si perempuan. Akhirnya apa yang dilakukan si anak kecil ini? Cari tower, naik tower, terus mau terjun. Wah. Tapi belum terjun. Kelas 4 SD, bayangkan. 4 SD. Ini dari mana cobain? Ya. Mental seperti itu kok langsung ujuk-ujuk. Mungkin towernya enggak terlalu tinggi, sak meter. Ya mungkin tower-toweran cilik-cilik dan belanan gitu ya. Itu Terus di Kepahyang. jatuh beneran? Itu beritanya ternyata nggak sampai jatuh, diselamatkan. Untung. Oh, tak kira udah nganti nibo langsung kuotane habis. Kuotane entek. Iya, sambil live ini ya. Durasi. Pencet bel notifikasi. Kowe iki nek mbok kanca di Facebook, di Instagram, dan iki juga medeni di bocah ngene iki. Inilah konten terbaik, akulah konten kreator. Besok kamu jangan lupa subscribe, like, dan komentar, pencet bel notifikasi. Angkringan dakwah. Kisah pam ngendi kok jakon Langsung aku share semuanya, langsung aku upload ini. Mau aku upload di Instagram, di YouTube, di Facebook, di TikTok, di Pinterest, semuanya. Wah. Iki tipe orang yang nek pamane searching itu nang Yahoo. Tunggu, kok orang sing like ya? Kok nggak ada yang like ya? Iki lo tak like, iki lo tak like lo. Kok nggak ada yang komen ya? Ditunggu, tak tunggu nih. Kok orang sing like tuh? Enggak ada yang like. Enggak ada yang. Mesake kowe login terus nge-like-en. Iya. Ngono wae. Kok nggak ada yang komen? Di sini Mbak Evi ini apa tuh tadi nih? Cocok. Ternyata nggak ada. Enggak ada kuotanya. Sampai muter-muter kayak kau nge-like ya ngopo. Emang siapa yang setiap hari nunggu komen? Siapa yang setiap hari nunggu like? Posting, like, posting meneh. Sing komen siapa yo? Tilu ini, ora ono. Gledake. Anu, ora ono meneh. login nang akun beda, ngene dhewe nge-like dhewe. Iya, ketoke akeh like-e ning Fake akun. Nah, itulah di dalam filsafat yang disebut sebagai mass mediated reality. Wah, apa kuwi? Ulangi. Mass mediated reality. Mesti ngerti Mbak? Mbak ngerti ora? Artinya apa ngerti ora? Ora ngerti ya. Itu mesti wong lanang. Karena mas. Mbak. Nah, kalau Mbak reality jadi realitas sekarang itu, teman-teman, itu realitas yang ada di media massa. Media massa. Ketika dulu kita merasa sudah punya pengalaman, kita jalan-jalan lah, kita pergi kemana. Sekarang yang disebut berpengalaman itu setelah melihat di sini. Jadi yang kita terima itu adalah realitas-realitas yang sudah distrukturisasi di dalam handphone masing-masing, di dalam media masing-masing. Bahasanya jenengan kok formal banget. Wah iya, aku filsuf, filsuf gabut.
senengnya ning angkringan. Iya. Itu Anda belum tahu bagaimana realitas itu, dan sekarang realitas itu dibentuk padahal belum tentu realitasnya seperti itu. Ada misalnya yang masuk di dalam got, wah langsung disyuting, wah terkenal viral. Realitasnya Boom. nah itu masih mediated reality. Nah, Jadi gitu sekarang. realitas yang ada di media sosial gitu ya. Dan kayak gitu kok yo dihukumi beneran. Padahal yang namanya realitas yang sesungguhnya ini sebenarnya juga bukan realitas yang sesungguhnya. Apakah sampean ini sebagai penjual angkringan, penjual kok di sini, di sana aku mau Saya penjual ki yo sapa? aku mau minum. Yo gawe dhewe iki gawe dhewe. Dajal kok orang ngerti. Gawe dhewe. Sekarang itu angkringan tuh prasmanan. Iya. Prasmanan modal angkringan. Kalau perlu masak sendiri, sumbernya kerannya ada. Aku- gitu loh. Iya. Aku pengen membuat kuis ini. Oh. Ya Allah, angkringan kok banyu putih. Angkringan berisi. Tak kira ki yo biasane angkringan kuwi ono bandrek, ono apa macam-macam kan. Wah, iki kok banyu putih ya? Iki ngirit, tak ngirit katanya. Oke, ya udah. Sekarang saya tanya, siapa yang punya akun Instagram? Siapa? Siapa? Oke. Wah, banyak ini. Siapa yang akun Instagramnya pernah dipakai untuk berdakwah? Menyampaikan, ayo sholat, ayo poso, ayo ngaji. Siapa yang pernah dipakai untuk konten-konten dakwah? Siapa? Ayo poso. Wah, Ternyata yang ada ada. kontennya apa? Foto dewi, ceklik, wah, irungnya dimancung-mancung gitu. Bibirnya di merah-merah deh. Ya, yang tadi upload, ya. Engkau berharap ada yang komen, Masya Allah, uhti. gitu. Tanya lagi, siapa yang punya akun TikTok? Isinya apa Mbak akun TikToknya? Video. Dipakai untuk apa? Jangan bilang joget-joget loh ya. Ya? Konten? Gambar. Podo pancing explorer. Cek podo. Tekane wedang. Kok gambar ya. Duniaku Monggo Mbak, hadiah. Jenengan ki ngedong ora? Iki TikTok tapi kontennya gambar. TikTok gambar. Nah Instagram gambar, TikTok kok gambar iki. Mungkin menggambar. Menggambar. Meneh iki aku meh mekeki hadiah-hadiah. Dikeke lah, nah iso tak Sekarang siapa yang punya akun YouTube? YouTube? Wah, ora ono YouTube. Ora ono ngantung wong kok hadiah. Wah, ora tak kei nek sampean. Ayo. Oke. Ayo Tidak untuk panitia. Siapa yang pernah yang punya akun Facebook dan dipakai untuk mengucapkan selamat Ramadan? Facebook dan disampaikan selamat Ramadan. Siapa teman-teman? Ora ono sing Facebookan. Hah? Selamat menunaikan ibadah puasa. Siapa? Enggak ada Facebook katanya zaman Gen Z, bro. Oh, kuwi jare dienggo dinosaurus. Berarti Pak Tito. Ya benar. Berarti hadiahnya untuk Pak Tito. Punya. Oke. Satu lagi. Siapa yang punya akun? Wah, ini tambah orang ngerti iki. Pinterest. Bakalan iki. Apa nih sekarang? Pinterest punya, Mbak. Untuk apa? Masya Allah. Gambar podo aku. Sudah subscribe pada Explorer belum? Waduh, apa iya kita. Sego. Seharusnya aku tanya gambar apa ndike, engko tok naik hadiah mah. Wis aku ora meh ngomong saiki memangan. Ya. Ya. Ternyata mereka juga punya akun sosmed. Jelas punya. Seran duwe mek Facebook aja. Iya. Wes ketinggalan zaman. Usiamu ngono iki Facebook. Nek usiamu iki nganggo Facebook iki. Aku TikTok yang duwe kok. TikTok duwe. YouTube duwe. Oh, pokoknya komplit. Kayak Ustaz TikTok lho. Angkringan berisi ora ono sendoke po. Ustaz TikTok. Sendoke malah gede. Iki lho, sendoke ngene iki.
Masya Allah. Ya, ya. Sekarang Kembali gantian, tadi, sekarang materi gantian. Saya tanya teman-teman yang punya sosmed apapun itu, mau YouTube, mau TikTok, mau Instagram, followernya berapa? Empat. Empat. Empat lagi. Empat. Ada siji. Simbo, adine, kakangne. Adine siji. Mbokne siji. Bar kuwi kukut. Ya, pengen nggak viral terus kemudian followernya banyak gitu, pengen nggak? Pengen nggak? Siapa yang pengen? Siapa yang pengen followernya banyak? Wah. Nggak ada. Enggak. Oh, ada yang Serius ini. Nanti kita kasih tips. Wah, ini tipsnya. Beliau itu sudah luar biasa loh. Ya, followernya sudah berapa itu. ini beliau? Nah, followernya udah berapa? IG berapa IG? Instagram 53.000. Wah, 53.000. Nanti kita kasih tips. Nanti kasih tip. Kalau perlu malah dikasih separuh lah buat Kalau filosof tadi itu di YouTube. YouTube-nya piro Mas? subscribe bro. 51.000. 50. Alhamdulillah sudah 50.000. monetisasi. Wah. Ya. Tapi saya monetisasi tapi banyak yang saya blokir. Ya, Karena di dalam iklan-iklannya monet ya. tadi ya, AdSense itu banyak hal-hal yang Negatif. negatif. Misalnya yang saya blokir itu alkohol, saya blokir. Terus judi, saya blokir. Blokir. Bank karena riba, saya blokir. Jadi itu Siti. Oh. Nah, tapi nggak apa-apa. Aku juga mendirikan di membership YouTube namanya Kampus Seni Lukis Painting Explorer. Alhamdulillah, itu madang. Iya, Ya, numpang ya. promo katanya. Jadi ternyata bisa juga menjadi penghasilan ya. Instagram itu juga dalam waktu dekat itu akan ada ads-nya, ada iklannya. Nah, mungkin begini. Kalau kita lihat orang-orang yang bikin konten yang kemudian ekstrim tadi, ya kita bahas tadi, itu pasti tujuannya apa kira-kira? Tujuannya pasti Eksistensi. pengen viral. Pengen Iya viral, toh? betul. Kan kalau posting selamat Ramadan itu kan kemungkinan Ya, viralnya kan ya kecil sudah ya toh? biasa, Heeh. Makanya kalau kontennya itu mandi lumpur, nah, misalnya gitu kan, yang ekstrim-ekstrim enggak gitu kan. selamat Ramadan tapi selamat meninggal dunia. Selamat meninggal Iya. dunia. Itu karena pengen viral. Kenapa pengen viral? Karena setelah viral itu nanti followernya banyak, subscribernya banyak, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya sekarang teman-teman, kenapa sih kok pengen follower banyak, subscriber banyak, itu sebenarnya kenapa sih? Oke, mungkin kita langsung ketanyakan ke Ya, penggunanya. monggo. Yang pengen subscriber Yang banyak, pengen kenapa sih kok subscribe banyak, kira-kira kok pengen- alasannya apa? Pengen apa? Pengen Pengen dapat dapat uang, uang. ngobrolno yang moto duiten. Iya, ya memang iya. Itu jujur, kita hargai Iya. kejujurannya. Yang cowok, Yang cowok subscribe banyak. Pengen apa? Mau siapa yang pengen dapat uang? Hah? Yang pengen dapat uang Oh, coba? kayak pojokan kayak. Coba mau, saya pengen dapat uang. Kayak duit, kayak duit. Hah? Ngarani Mbak, ngarani Mbak. Ya, ya. Si abang Mbak, si abang Mbak. Ya, Mau uang. nek abang. Oh, menti. Rong aku pakaian. Iki cukup nggo parkir karo nang WC. Ora oleh BC. Oh, moto duiten kayak 1000. Ya, jadi memang sebenarnya naluri manusia itu seperti itu. Naluri manusia seperti itu. Kan Allah sudah terangkan juga toh, zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal muqantarati dan seterusnya itu toh, dijadikan nampak indah bagi manusia, nek laki-laki yo wanita, nek wanita yo laki-laki itu kan. Orang-orang yang sudah tua yo anak-anak, kemudian harta benda yang banyak, bertumpuk-tumpuk dan lain sebagainya. Memang begitu. Termasuk nek dalam bahasa Indonesianya harta, tahta dan wanita. Nah, Kalau mereka kuota, tambahan kuota. dan kuota. Nah, tipe-tipe orang nggak punya Nek kuota. harta itu jelas, harta mosok sapa wonge sing nggak pengen harta ya toh. betul Kemudian wanita ya sebagai laki-laki ya gitu. Atau laki-laki wanita sebaliknya. Tahta. Lah tahta itu sekarang dimensinya itu macam-macam. Kalau dulu kan kita tahta itu kan dari apa ya, dari manajer, dari kepala desa, dari camat itu kan. Kalau sekarang tahta itu juga bisa diwakili dari subscriber tadi, follower tadi. Kalau followernya banyak itu merasa sudah punya kedudukan yang tinggi kan begitu. Maka ambisi-ambisi semacam itu mendorong setiap orang untuk mengejar viral, mengejar
follower yang banyak. Karena ujung-ujungnya nanti apa? Terkenal ya seneng, dikenal uang, terus dapat duit ya seneng dan lain sebagainya. Nah, persoalannya boleh enggak sih mengejar follower, mengejar harta dan lain sebagainya? Monggo Kang Anaris. Ya, kalau kita ya sebenarnya kan memang teman-teman ini manusia biasa, betul ya? Ada yang luar biasa nggak? Oh luar biasa semua, yang biasa gur jenengan. Oh iya, oh iya. Saya biasanya orang sih. Oh, iya. Jadi sebagai manusia biasa itu punya naluri mas. Salah satunya yaitu naluri untuk eksis. Eksis. Ya, menunjukkan keberadaan dia, kan begitu kan. Mungkin suatu saat ya ada orang yang siapa sih namanya itu, nama apa namanya? Nama bekennya. Nama bekennya, nama artisnya. panggungnya. Ya. Misalnya Doni Riu. Padahal aslinya yo mbuh. Doni riwayatmu. Keliru ya. Ya. Atau WWW. Apa itu? Wahono Wihan Wijaya. Iki pokoknya disebut iklan gitu ya. Atau Bikaos bersama Kang Anaris on stage. Misalnya. Jadi eksistensi itu menunjukkan bahwa saya itu diakui. Betul. Kemudian kalau ada follower berarti dia menganggap wah ini orang yang patut untuk penting orang penting. Orang penting yang perlu diikuti. Oke. Jadi suatu saat kemudian dia melakukan apa diikuti dan seterusnya. Nah ini faktanya memang seperti itu. Adik-adik pun sebenarnya kalau pengen eksis ya gampang sih. Boleh buat konten boleh gitu. Bisa saja gitu. Tapi mohon maaf ya. Kadangkala kalau kita mau bicara tentang konten, tentang terkenalnya kita jarang melihat bahwa di zaman Rasul dulu, di zaman sahabat sendiri, itu kan viral, orang yang viral itu tetap ada. Orang terkenal itu juga ada. Betul, iya kan? betul. Rasulullah itu terkenal di Jazirah Arab, bahkan Rasulullah belum hijrah di Madinah sudah terkenal. Walaupun nggak pakai TikTok, nggak pakai Instagram, terkenal. Nggak pakai apa sosial media. Tapi waktu itu ada waktu itu semacam sosial medianya ada. Nah, meskipun tetap ada yang digunakan mulut sastra. Sastra. Iya. Jadi kalau ada ahli sastra, kemudian sastranya bagus, itu yang pengen menghafal itu banyak sekali. Makanya mukjizat Nabi itu beyond sastra, di atas sastra, yaitu Al-Quran. Yang mengalahkan sastra-sastranya orang Arab pada waktu itu. Nah, itu semacam ya media sosialnya zaman sekarang. Benar. Jadi memang kalau mau bikin jadi viral itu gampang. Gimana caranya? Ya tadi itu Rasulullah pun demikian. Tetapi mohon maaf nih, ada orang yang mungkin ini belum ada di tempat kita, tidak dikenal di tempat kita. Tapi itu viral di kalangan kita. Termasuk zaman sahabat gitu. Kenapa? Karena memang mereka viral itu bukan dikenal di makhluk bumi. Tapi dikenal viral di langit gitu. Contoh misalnya teman-teman kenal ya. Langit ini maksudnya terkenal gagak, manu opo. Ya langit iki ya udan barang wis maksudnya iki ning akhirat ngono lho. Akhirat gitu. Di sana itu dikenal gitu. Siapa yang terkenal di langit tetapi tidak terkenal di bumi siapa? Misalnya ya, zaman dulu Rasulullah itu pernah memperkenalkan salah seorang namanya Uwais Al-Qarni. Itu kan sehingga ketika mereka siapa yang tahu? Mereka bukan sahabat. Ya, tidak dikenal di kalangan sahabat. Iya. Dan bahkan sahabat pun banyak yang nggak kenal sama Uwais ya. Itu. Tapi Rasulullah memperkenalkan nama itu. Dan itu menjadi apa? Bagian wah ini viral waktu itu. Saya ketika kemudian sahabat diminta untuk apa? Kamu kalau ketemu sama Uwais minta doa kepadanya. Nah, apa yang dilakukan? Konten apa yang dilakukan oleh Uwais? Apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni sampai viral di langit gitu ya. Gitu. Apa itu? Apa coba teman-teman? Ada yang tahu enggak? Dapat hadiah? Ya, dapat hadiah. Saya juga bawa buku. Buku. Nah, ambil bukunya. Ayo. Aku takon. Konten kreator apa sih paling enak? Konten kreator apa yang paling enak? Nong buri angkringan Madang. Statusnya pembeli angkringan. Madang tenan. Orang bayar ya. Kan masa mau makan. Padahal ya Madang juga. Oke, siapa yang tahu ya? Terkenalnya Uwais Al-Qarni itu terkenal karena apa? Bikin konten apa? Bisa terkenal di langit. Wah. Ayo. Iki nek ngerti bukunya tak naik bukunya
dipamerke buku. karo Ya. nganu ki Iki suwe filosofi. dadak nang kono ya, parkiran ngono. Oh iya iya Heeh. iya. Ya. Ayo. Googling. Golek. Salah nggak apa-apa, aku yang kasih Ya. hadiah. Heeh. Jadi coba buka Google Map terus search di Google Map. Iya. Waton jawab apa? Langsung ketemu posisi Siapa yang berani Waton jawab? Ya, oke. Nah, ayo apa Mas? Siapa Ya. tadi? Apa Mas? Siap. Ini yang depan ini, Hah? yang depan ini barusan. Oh, Hadiah ini. kukur ki mau. Enggak, gini sudah. Oh, apa iya. Mas? Iya. Ya. Jawabannya apa Mas? Ini Mas ini. Heeh. Masya Allah, si paling Joko iki. Apa? Nah, Ya. Jawabannya apa? yang paling Joko sing nyekel kamera. Rajin membaca Al-Quran. Wah. Weh, ini. Masya Wow, Allah, hadiah juga. luar Wow, ya, Nah. hadiah Mas. Iya. Wow. Alhamdulillah. Heeh. Luar biasa. Iya, ning salah. Ini salah. Loh, Ora apa-apa, istilahnya ora di sini istimewanya itu salah pun untuk hadiah gitu. Iya. Nanti yang salah yang kasih hadiah aku. Engko nek Iya. bener malah dijalui hadiah. Iya. Dan jawaban yang benar silahkan googling. Iya, monggo googling di Google Map terus. Ada yang tahu? Ya, monggo teman-teman silakan. Dapat buku. Dapat buku, Bro. Dapat buku. Wah, luar biasa. Bukunya judulnya Apa judulnya? Berani Nikah Takut Pacaran. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Tak pikir teknik berternak bebek apa-apa. Nggak ada ini. Nggak ada. Oke, dibocorkan. Ya. Dikasih clue. Dikasih Oke, clue. clue. Dikasih Ini clue. berkaitan dengan orang tua. Nah, Ini. dengan orang tua. Dengan orang tua. Jangan bikin konten kok marah-marah sama orang tua. Oh. Disuruh nyapu nggak mau. Oh. Masa-masa nggak mau. Bahkan malah wong tuane kon mandi lumpur. Iki konten Dikon tuku no. lombok. Le, tuku lombok nang kono. Oh, simbok iki piye to? Esuk-esuk aku ujian temanya itu berbakti pada orang tua malah dikon-kon. Oh, iya. Iya. Ora yo Iya, aneh iya, kok. iya. Pengalaman pribadi kok. Orang ada orang lombok ya. Iya. Uyah. Ada yang tahu kaitannya dengan orang tua? Hubungannya dengan orang tua. Iya. Ada kaitannya dengan punggung enggak? Punggung. Bisa Nah. jadi. Ah, bisa jadi. Ini lama-lama nanti terbedek ini. nanti. Iya, engko tekan jam 12 ngene iki terus enggak? Ya wes Iya, bedek iya. wae lah. Iya. Deh. Jadi memang seorang Qais Al-Qarni ini dia itu anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya, tua. terutama ibunya ya. Dia berupaya apa? Konten yang dia bikin, dia itu setiap pagi ngeluarin kambing, kan kambing ya, sapi ya. Sapinya. Beli sapi. Dia bawa ke padang rumput di atas bukit. Luar biasa adik-adik sekalian. Apa yang dilakukan? Ora dituntun, Ora, digendong. Nah, jadi teman-teman Uwais Al-Qarni itu Ya. beli sapi anakan, Mm-mm. terus untuk menuju ke ladang gembalaannya itu tidak dituntun, digendong. Gendong. Ini kisah nyata. Pagi dibawa Pagi naik bawa, bukit, saat pulang pulang gendong digendong, turun lagi. Untuk apa? Kudune kan sing nunggangi iki malah Oh, wonge, malah wonge gendong sapi. Ya itu. gitu. Kenapa? Itu Sik, tapi jangan dipraktekkan ya. Nanti pengen viral yuk gendong sapi. Kami konten TikTok gendong sapi. aku harus tiru-tiru OS lah. Terus. Nah, setelah itu apa? Memang dia punya tujuan apa? Nanti kalau sapi ini sudah gede, lama-lama kan Lama-lama berat. gede otomatis. Tambah Heeh. berat tuh. Untuk apa? Untuk membiasakan dia itu untuk membawa ibunya untuk berhaji. Naik haji. Naik haji, ibunya itu digendong. Digendong, Masya Allah. Biasa. Nah, ini betapa berbaktinya anak kepada orang tua, berwatidenya gitu. Nah, ini kalau mau dibikin konten kayak gitu luar biasa. Adik-adik semuanya tidak hanya terkenal di Iya. media massa. Mulai terus Nah gini. sapine bapak. Ada satu pelajaran yang bisa diambil dari Uwais tadi, Iya. berhubungan dengan konten juga, ya. dengan konten juga. Uwais itu dia istiqomah, Ya. istiqomah. Pagi gendong sapi, Iya. naik, sore gendong sapi turun, besok pagi gendong sapi kan istiqomahan terusan. Nah, orang yang istiqomah itu nek ngomong soal skillnya itu terlatih. Termasuk kekuatan dia kan terlatih. Betul. Akhirnya dengan gendong sapi setiap hari itu, kelak ketika saatnya ngajak ibunya naik haji, jadi Uwais itu rumahnya di Yaman. Yaman sampai Mekah itu pirang ewu, 1.200-an lebih ya.
1250 Aduh lah, km aduh, ya kurang lebih gitu. Belum tahu Gampangan Aduh, ini kayak. dari Surabaya sampai Jakarta. dari Itu Seribuan. ibunya kan sudah sepuh, sudah tua, jalan juga ndak bisa, unta juga ndak punya. Maka apa? Digendong sama Iya. Uwais Al-Qarni. Betul, Nah, betul. bagaimana Uwais bisa kuat menggendong ibunya? Karena setiap hari istiqomah gendong sapi. Ya. Nah, istiqomah itu penting. Benar, Termasuk di dalam ngonten. Ngonten. Tapi kalau Loh, ini serius, serius. Kalau kalau jenengan itu pengen follower naik, itu istiqomah. Betul. Ngonten. Cuma persoalannya istiqomahnya dalam hal kebaikan. Seperti halnya Uwais Al-Qarni. Jangan misalnya istiqomah joget-joget TikTok itu terkenal. Betul. Tetapi kan dosa ya numpuk. dosanya numpuk. Jadi dosa jariah. gini Mas Roy. Jadi memang boleh konten, tapi mari kita lihat konten itu apa. Yang konten yang bermanfaat, Betul. ya kan, inspiratif, Betul. bahkan mensolehkan. Betul. Kenapa? Karena kita nggak tahu ya. Ini masih muda-muda ya. Saya dan teman-teman yang di sini yang keringan ini wis muda. Iya, lebih muda lagi. Muda. Ya, mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan masih lama sedikit. Gitu kan. Tapi kita nggak tahu. Kita baru ngonten kemudian kita upload di situ viral, tetapi sesuatu yang Dosa tadi. dosa Ha-ha. itu kita belum sempat menghapus. Terus mati. Mati. Masya Allah. Itu masih akun tetap jalan, orang masih nonton, bahkan Orang mengikuti. mau apa? Nutup akunnya ndak tahu Akhirnya passwordnya. tahu passwordnya. Ya, Terus repot ya. piye? Dan itu terus menjadi dosa jariah. Masya Allah. Ya. Dosa Basor jariah. piye Kang? Basor piye Kang? Basor Kang? Hah? Basor piye Kang? Piye? Basor piye kuwi? Se. Ora cetha ya, mangan karo ngomong ya. Gang, ya. Heeh. Buser. Oh, buser. Oh, Nah, kuwi. Tolong ceritake. Jadi buser yang baik, buser yang soleh, Ah, buser yang kebaikan. dilakukan untuk apa? Untuk memviralkan, termasuk untuk apa? Ya mendorong kebaikan-kebaikan. Nah itulah yang akan memberikan kepada kita itu apa? Ya pahala jariah. Kita mati, tetapi Iya, betul. terus mengalir terus. Nah, Bahkan ini yang kan penting gitu. ini kan efeknya itu kan seluruh, bahkan bisa dunia. Iya, lah Di itu. sosmed itu kan luar Iya, biasa. iya. Jenengan lintas. konten di Indonesia bisa dilihat orang Amerika, orang Betul. Arab, orang Bener. Amerika, betul. Nah, Konten itu. di YouTube, wah asik delok. Konten di YouTube pakai bahasa Jawa, ya sing delok ya guru wong Bantul gitu. Ya kudu ono ini Ono terjemahan translate. gitu. Ya itu. Jadi kalau mau Iya, konten iya, iya. boleh-boleh saja. Boleh-boleh Tapi saja. konten itu yang Terkenal seperti boleh-boleh apa? saja, Terkenal viral boleh-boleh saja, Iya, tetapi betul. persoalannya apa kontennya? Apa kontennya dan kita tahu itu berguna buat kita kehidupan di dunia dan di akhirat apa tidak. Oke, Kang Anaris. Sekarang kita mau ngobrol dulu dengan Ustadz Hidin Oh, iya. tentang apa ini? Kaderisasi kepemimpinan ini. remaja. Kaderisasi Wah, kepemimpinan remaja berbasis Nanti tetap ada masjid. hubungannya dengan ngonten. Tapi Monggo. sebelumnya kayaknya enaknya Lagu dulu. lagu Nah, dulu. Oke, Iya, lagu satu dulu. lagu untuk Mama saya ya. Lagu dulu. Ini Mas ya, masih Mas ya? Wah, ini jomblo ini. Oke. Masya Allah. Oh wis iki Hah? wis iki. Wis kabeh. Nah, Oh, ini neneknya jomblo ya, Mas. Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Ojo lagune Blackpink ya Mas ya. Nah, iso Black White. Black White. Nah, ora mah black kerupuk wae. Oh, Black White. Oh, iya. Ya, lagu lama. Ya, Lama mikirnya. Ra nemu-nemu. Iki wedangku mau ndi yo? Wah, iki nang mburi aja-aja diombe karo filosofi iki. Akeh wong kang ngerti Gusti Allah Maha Pirsa nanging kena apa isih akeh sing tumindak dosa sing becik ketitik sing Allah ketara iling-iling menungso yen bakale ana surga neraka nandur kecil ora bakal
yakin marang Gusti yen bakale paring piwalese. Sing becik ketite sing Allah ketara eling-eling menungso yen bakale ana surga neraka nandur kecek ora bakal dukule telo yen nandur becek ora bakal munduhe Allah nandur kecek ora bakal dukule telo yen nandur becek ora bakal munduhe Allah yakin marang Gusti yen bakale paring piwalese yakin marang Gusti yen bakale paring piwalese nandur kecek ora bakal dukule telo yen nandur becek ora bakal ngunduhe Allah yakin marang Gusti yen bakale paring piwalese yakin marang Gusti yen bakale paring piwalese. Ya, aku pengen tanya sama Mas Hanif. Nek nandur becek itu wijinya kayak apa? Bijinya seperti apa? Ya sing dilakoni gitu. Oh, Perbuatan. Perbuatan baik, Nggih. Ya termasuk ngonten mo konten gitu. yang baik, Nggih, terus nanti ngonten sing sae. tumbuh kebaikan yang Nggih. bisa kita petik Petik, di lain hari. nggih. Masya Bisa Allah. kebaikannya kan bisa di dunia gitu. Nggih. Untuk kebaikan saka ning donya karo Maupun di besok nek teng akhirat. Masya Masya Allah. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Pak Hanif Guru. Mas Afif. Oke, monggo Ustadz. Baik, Masya Allah ini bintang tamu kita ya Ustadz Udin ya. Monggo, Masya Allah. Masya Allah. Nggih. Nah, Ustadz sebelumnya mau tanya dulu ya alamatnya. Kayaknya saya tidak terkenal di bumi. Masya Allah. Kok cepet banget ya ngomong? Itu gimana itu? Asli mana nggih? Saya asalnya Sulawesi. Sulawesi, Masya. Ah ini Sulawesi ini perbedaan Jawa beda sekali. Ini nek lari balapan karo wong Jawa mesti menang terus. Wong Jawa setunggal kali 3 baru mangkan. Nek beliau 1-3 sampai gitu ya, Masya Allah. Misalnya meh nututi wong ora penak ya. Masya Allah. Oke. Baik, beliau ini kita hadirkan dalam rangka untuk ini ya. Ya, jadi kan acara ini kan diunduh sama program pengabdian masyarakat, kaderisasi kepemimpinan remaja berbasis masjid. Mungkin Nggih. bisa langsung Nggih, monggo, ditanyakan silakan. kaitannya dengan ini, Ustaz. Sebenarnya ini kegiatan seperti ini dimulai dari kegelisahan sih. Karena kalau seandainya kita baca bukunya David Dovid, dia tulis buku yang cukup bagus, kata filsuf tadi. Masya Allah. Kembali ke Ya. filsuf ini. Iya.
Nah, David itu menulis satu buku judulnya Everybody's Lie. Setiap orang berdusta. Kenapa berdusta? Karena dia tampil dengan konten seakan-akan tertawa, tersenyum dengan teman-temannya, tetapi nyatanya Sebaliknya. Ya. Maka seharusnya supaya tidak banyak dosa, tampilkan apa adanya. Apa adanya. Apa adanya. Maksudnya gimana itu tampilkan apa adanya itu? Tidak perlu terlalu banyak memanipulasi keadaan, sebagaimana realita tadi. Tampil sesuai realita. Nah, nggak pakai filter ya. Kemudian satu kejadian, ada seorang cewek di Australia, bukan di Merisi ya, Australia tetangga Merisi lah. Tetangga Merisi. Ya, kecamatan dia itu selesai mandi. Parangtritis. Selesai mandi, kemudian biasanya kan ingin tampil cantik, maka pasca selesai mandi dia berfoto. Setelah itu posting ke media sosialnya, dia posting di Facebook. Posting di Facebook, ya seperti tadi, menunggu siapa yang like ya. Siapa yang komen, wow, Anda cantik, Anda menarik. Ternyata komentar yang masuk itu lumayan banyak, puluhan sampai ratusan. Semuanya mengatakan Anda cantik, Anda cantik, Anda cantik. Sampai muncul satu komentar negatif, Anda jelek. Tapi dia tidak hanya berhenti di situ. Anda jelek, seharusnya Anda tidak ada. Itu benar-benar nyelekit kalau bahasa Jawanya ini ya. Maka dari 100 komentar yang bagus dibanding satu komentar yang jelek, justru perempuan yang remaja tadi memandang komentar mikir jelek, satu yang jelek ini sampai dia ikuti sebalik seharusnya Anda tidak ada ya. Dia kemudian mengakhiri hidupnya. Innalillahi. Itu fenomena remaja sekarang. Ya Allah. Ngeri. Makanya harusnya ya nggak terlalu galau lah. Betul. Karena kita manusia itu dua sisi. Ketika ada yang mengatakan kita jelek, pasti ada orang lain yang mengatakan kita bagus. Iya. Ada baik, ada buruk. Ini malam sebentar lagi akan siang. Relatif ya. Ya, seperti itulah. Jadi itu teman-teman, kaitannya dengan masalah remaja sekarang. Kemudian ada kasus. Ya, tetangga kita di Bantul kemarin kan. Tanggal 28 Februari 2 bulan yang lalu ya. Keliti, betul. Beberapa remaja membawa senjata tajam. Ya, untung belum digunakan untuk melukai orang lain, tetapi sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Nah, ini kan menjadi keprihatinan kita. Betul. Maka harusnya remaja itu didekatkan dengan masjid. Supaya tadi tidak hanya sebatas viral di dunia, tetapi juga nanti viral di akhirat. Jadi itu teman-teman. Nah, terus sama ini program kepemimpinan, program pengabdian masyarakat, kaderisasi kepemimpinan itu apa? Goalnya apa? Sebenarnya mencetak manusia lah tujuannya, untuk mencetak manusia, minimal dia memimpin dirinya sendiri. Karena dalam agama kan jelas, setiap kita entah laki-laki, perempuan, orang dewasa, anak-anak, orang tua, semuanya tercipta sebagai pemimpin. Dan pemimpin yang paling baik itulah yang mampu memimpin dirinya ketika dia memposting sesuatu yang dia bisa pertanggungjawabkan, bukan hanya untuk kehidupan dunia, tetapi juga bertanggung jawab untuk kehidupan akhiratnya. Jadi memposting sudah berpikir, kalau saya posting ini dosa atau enggak ya? Oh, ini dosa, alhamdulillah. Jadi ada filter syariat di sana gitu ya. Bukan filter yang mari cantik ya, tapi filter perbuatan. Perbuatan. Ini penting sekali teman-teman sekalian. Kalau teman-teman kok upload, mikir dulu, ini efeknya, dampaknya apakah dosa atau tidak. Kalau tidak dosa, oke, langsung cus ya. Tapi kalau dosa ya pending dan bahkan berhenti sampai di situ, ganti kontennya yang lebih baik, mungkin seperti itu ya Ustaz. Masya Allah ya. Nah, kaitannya dengan masih ngonten ya, ini kan berarti kan kalau kita ngonten hari ini kan nggak salah ya, cari follower pun nggak salah gitu ya. Bahkan tadi ada yang mengatakan cari uang juga nggak salah, boleh-boleh saja. Cuman
tadi ya, isi kontennya itu seperti apa, kan gitu. Ya, mungkin ada gambaran ya, Mas Doni, untuk kaitannya dengan konten harusnya seperti apa sih? Ya, apalagi remaja-remaja. Oke. Begini, saya mulai dari cerita ya, sekitar tahun 80-an. Nah, tentu teman-teman adik-adik ini masih tidak paham ya, tahun 80-an. Ada seorang penyanyi namanya Chrisye. Kenal Chrisye, Mbak? Kalau yang sepuh-sepuh pasti kenal Chrisye. Taunya apa? Ngertinya Blackpink. Kresek. Chrisye kresek. Eksperimen kui lah. Nah, ini saya kasih tahu, ada seorang penyanyi di Indonesia namanya Chrisye. Kemudian dia masuk dapur rekaman, menyanyi, mau rekaman sebuah lagu. Dia baca teks lagu itu, dia nangis. Dia mulai menyanyikan, nangis lagi sampai 3 kali enggak bisa. Terus dia penasaran, dia temui penulis lagunya. Penulis lagunya Taufik Ismail. Lagunya apa? Lagunya Ketika Tangan dan Kaki Berkata. Ketika Tangan dan Kaki Berkata. Ditanya itu, ini gimana ini Pak? Saya kok enggak bisa menyelesaikan lagu ini. Jadi diceritakan di lagu itu, bisa nyanyiin Mas? Ketika Tangan dan Kaki Berkata. Apa lora? Aku sing tak nyanyi, aku sing ngiringi. Iki katanya Gen Z ini gitarisnya. Ngene. Oke. Akan datang hari mulut dikunci. Kosong gitu ya. Kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Jadi ada satu masa nanti mulut kita itu tidak bisa bicara, dikunci. Berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Tangan kita ngomong. Dulu pernah nabok kancane, pernah delik ke sandal kancane. Berkata kaki kita, kemana saja dia melangkahnya. Jadi dipakai jalan kemana. Itu Chrisye nangis, tidak bisa melanjutkan. Kemudian tanya, kok Anda bisa menulis lagu sedahsyat ini? Kemudian Taufik Ismail menjawab, itu saya ambil dari surat Yasin. Surat Yasin ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al yauma, pada hari ini, hari penghisapan, ketika Allah menghitung seluruh amal kita. Nakhtimu ala afwahihim, ditutup, dikunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka berkata. Persis, jadi lirik lagu itu persis ayat ini. Wa tashhadu arjuluhum, yang beda di sini. Wa tashhadu arjuluhum. Wa tashhadu itu artinya apa? Dan bersaksi. Apa yang bersaksi? Kaki. Tangan dan kaki bersaksi tentang apa yang diperbuat. Nah, saya tanya teman-teman, kalau di dalam pengadilan yang diminta bersaksi itu tersangka, terdakwa, atau orang lain? Ayo teman-teman, ketika di pengadilan yang menjadi saksi itu siapa? Yang menjadi saksi itu tersangkanya atau bukan? Orang lain kan? Tersangka itu bukan saksi, saksi itu bukan tersangka, walaupun nanti saksi bisa jadi tersangka. Tapi dalam kasus yang sedang dipertanyakan tadi, saksi itu bukan tersangka. Maka tangan dan kaki itu hanya saksi, teman-teman. Tangan dan kaki itu hanya saksi. Nanti di akhirat tangan dan kaki itu saksi. Terus yang bertanggung jawab siapa? Mari kita lihat ayat 36. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun, dan janganlah kalian ikuti apa-apa yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Kalau kamu tidak punya ilmunya, jangan ikuti. Ilmu apa? Ilmu tentang agama maksudnya.
Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a sesungguhnya pendengaran, wal basara dan penglihatan, wal fu'ada dan hati. Hati itu maksudnya yo akal juga, akal dan pemikiran dan perasaan. Kullu ulaika semuanya itu kana anhu mas'ula, sungguh akan dimintai pertanggungjawaban. Yang tanggung jawab siapa? Mata, telinga, hati dan pikiran. Tangan dan kaki itu hanya saksi. Yang bertanggung jawab siapa? Mata, telinga, pikiran dan hati. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya perbuatan tangan, perbuatan kaki itu dikendalikan dari hati dan pikiran. Misalnya jenengan kepikiran mau menuju ke tempat maksiat, itu sebelum kaki berjalan itu pikiran dulu, kan gitu. Betul. Sebelum tangannya nabok kancane itu pikiran dulu, tak tabok ya men rada asik sithik misalnya gitu kan. Itu pikiran dulu. Orang ngopo-ngopo awan-awan kok kita seger ngombe anu dawet misalnya. Nah, terus padahal jiko poso, dawet, kan gitu. dawet. Padahal poso-poso kan gitu kan. Jadi tangan dan kaki itu diperintahkan hati dan pikiran. Sementara hati dan pikiran diisi pakai apa? Diisi pakai belajar. Belajar itu pakai apa? Pakai mata, pakai telinga. Jadi mata dan telinga itu sumber input di dalam hati, sumber input pengetahuan. Maka di dalam ayat berikutnya yang akan saya sampaikan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jins wal ins, sungguh akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia, lahum qulubun la yafqahuna biha, dia diberi hati termasuk pikiran tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka diberi mata tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum adanun, dan mereka diberi telinga, la yasma'una biha, tapi tidak digunakan untuk mendengar petunjuk-petunjuk Allah. Berarti apa? Mata, telinga itu digunakan apa? Untuk membaca, mendengar, mempelajari petunjuk dari Allah, sehingga petunjuk dari Allah itu masuk ke dalam hati dan pikiran mereka. Kemudian hati dan pikiran mereka itulah yang mengendalikan tangan dan kaki. Makanya tangan dan kaki itu hanya jadi saksi, cuma diperintah sama akal dan pikiran. Kemudian dilanjutkan, ulaika kal an'am, yang mereka itu seperti binatang ternak. Siapa yang seperti binatang ternak? Diberi hati, tapi diberi hati dan pikiran tidak digunakan untuk memahami petunjuk dari Allah. Diberi mata, tidak digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah. Diberi telinga, tidak digunakan untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Mereka seperti apa? Ulaika kal an'am, seperti binatang ternak. Kenapa binatang ternak? Sekarang lihat ya, pitik jago, pitik jago, pitik jago, weruh pitik babon, kira-kira dita'arufi di apa akad nikah sih gitu atau enggak? Aku langsung ditubruk. Tukeran CV gitu ya. Iya, tukeran CV kan enggak toh? Iya. Pitik jago langsung ada babon tubruk kan gitu kan? Tubruk, iya. Lah nek jenengan itu seperti itu. Nek jenengan itu seperti itu. Jenengan itu laki-laki weruh cewek ayu kok langsung ditubruk. Tidak pakai akad nikah. Tubruk itu pacaran termasuk nubruk. Karena enggak pakai akad nikah. Ya, Mbak, pacaran termasuk nubruk, Mbak. Termasuk nubruk. Lah, Allah sebutkan ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Ya iyalah. Binatang itu enggak pakai akad nikah langsung ditubruk gitu. Maka disebut ulaika kal an'am, orang yang tidak pakai pikirannya itu seperti bahkan binatang sampai ternak. Binatang ternak yang sejelek-jelek binatang mungkin. Nah, ayat kalimat berikutnya, balhum adol, tapi mereka lebih hina dari binatang. Kenapa lebih hina? Anak binatang wajar, wong nggak dikaruniai akal sama Allah itu. Terus ada babon ditubruk ya wajar. Tapi kalau manusia sudah diberi akal, sudah diberi mata, sudah diberi telinga, kok tubruk menubruk tadi? Kowe mau bubal traweh nubruk orang. Nah, oh suka kucing. Ya. Maka lebih hina dari binatang. Ulaika humul ghafilun, orang-orang yang demikian itu orang-orang yang lengah. Nah, sekarang kembali ke konten. Termasuk tadi, ini kita tangannya nyekrol apa di HP kita. Iya. Itu termasuk dimintai pertanggungjawaban. Betul, dimintai pertanggungjawaban. Nah, termasuk ketika jenengan mau ngonten. Mau ngonten itu yang ngonten tangan, yang ngonten kaki. Tetapi kan dikendalikan pakai pikiran. Maka pikirannya ditata dulu. Pikirannya
isi dengan petunjuk-petunjuk Allah dulu, baru melakukan. Rekan-rekan kembali dengan saya. Konten selanjutnya adalah tentang tujuan hidup. Nah, ini di dalam filsafat orientasi. Sekarang rekan-rekan akan saya ajak live bersama rekan-rekan yang ada di sini. Saya akan bertanya, apa tujuan hidup? Mas, siapa namanya, Mas? Namanya? Iki mabon niki. Tujuan malah nangis lu kok. Kowe nangis lho. Oh, tujuan hidupnya nangis. Wah, lagi-lagi. Mas ini Sik kendel, golek sik kendel. Apa, Mas? Tujuan hidupnya apa? Nanti ditendang gelasnya. Untuk mobil. Entuk mobil. Tujuan hidupnya apa? Mas, siapa namanya? Mas Rizky, tujuan hidupnya apa? Ibadah. Mbak, siapa namanya, Mbak? Tujuan hidupnya apa, Mbak? Ayo, Mbak. Tujuan hidupnya ada ibadah dan itu mobil. Itu gimana? Kita tanya di angkringan dakwah. Nah, oke, kita sambung ke yang tadi ya. Jadi orang itu sekarang tujuannya apa? Tujuannya pengen viral, tujuannya pengen terkenal, tujuannya pengen kaya, tujuannya pengen punya istri yang cantik dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya aslinya tujuan hidup kita itu apa sih? Nah, Kang Anaris, giliran kowe gentian le ngomong. Aku madiang-madiangnya ning buri. Kang Anaris, tujuan hidup yang sebenarnya itu apa? Tujuan hidup manusia madiang lah. Wis bubar wae nang ngene iki. Urung rampung iki. Banget. Padahal kayak mau umi terus. Remaja sekarang itu gini, Mas. Nggih, monggo. Remaja sekarang itu mengalami kegelisahan eksistensial dalam istilah filsafatnya. Betul. Kegelisahan eksistensial. Jadi segala sesuatu apa yang dilakukan dia ingin eksis, makan, betul. supaya nampak eksis dia foto dulu, pasang status. Betul. Mandi, jalan-jalan, lampu merah tadi, di apapun aktivitasnya dia foto, posting, pasang di status. Akan tetapi apakah ada hubungan antara pasang status dengan kebahagiaan ketika kita melihat konten? Sementara tujuan kita eksis itu adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Ternyata hasil riset itu mayoritas peneliti mengatakan bahwa semakin banyak orang memposting sesuatu yang tujuan ketika dia memposting itu adalah untuk mendapatkan apresiasi positif dari orang lain, maka dia akan semakin tidak bahagia. Ya. Misalnya kita pasang status hari ini, awalnya kita enjoy pasang status, tetapi ketika kita melihat, oh kok nggak ada yang respon nggak ada yang like di komen, nggak ada yang subscribe, akhirnya muncul stres. Jadi teman-teman yang kalau seandainya mau pasang status ya yang urgen-urgen sajalah. Tidak mesti semua aktivitas itu dipasangkan status. Status cukup menikah ini. Oh iya. Statusnya jomblo. Ya. Masya Allah. Iki piye madang terus? Repot. Sama juga hampir sama. Lanjut. Hampir sama dengan apakah ketika kita menjadi viral itu akan bahagia. Tadi Krise ya tahun 80-an. Oh ya, Krise setelah tadi akhirnya masuk Islam. Akhirnya mu'alaf. Kemudian wafat dalam keadaan Islam. Semoga Allah menerima amal-amalnya. Monggo. Saya tarik ke belakang. Teman-teman ada yang kenal Madonna ya? Siapa? Madonna, teman-teman. Ada yang kenal Madonna? Oh gitu, tonggoku Pak Utu kui. Madonna. Madoni ya. Yang dikenal berarti Madoni. Pasti bedok nek Madonna. Nah, Madonna ini Padona. Menunjukkan umurnya. Madonna itu pembuat donat, Mak Donat. Oh iya. Jenengan iso ndagel juga loh. Ustaznya yang ndagel ya. Oke, Madonna ini seorang artis Amerika. Sangat terkenal, bahkan dibuatkan lagu oleh siapa yang buatkan lagu itu? Yang itu ya, apa lagunya? Apa? Walaupun Madonna cantik. Oh iya. Kamu yang cantik gitu ya. Apa penyanyi? Apa itu? Oh, jajan. Wih, jajan. Oke, Madonna ini seorang artis Amerika top
bahkan bertemannya dengan kalangan eksekutif, bahkan presiden Amerika dulu berteman dengan Madonna. Akan tetapi apakah dia enjoy? Justru dia di akhir ending kehidupannya itu sangat tragis. Dia kunci kamar, kemudian minum racun untuk membunuh dirinya sendiri. Padahal dia sangat terkenal, sangat viral, bukan hanya di Amerika, di Indonesia, bahkan di berbagai negara sangat dikenal. Tapi ternyata dia tidak bahagia. Berarti keviralan itu tidak bisa jadi tidak ada atau sedikit korelasinya dengan kebahagiaan. Ya nggak apa-apa sih viral. Nah, ini berarti pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar postingan kita juga mendapatkan kebahagiaan di sana. Nah, itu yang penting. Rasa bangga tersendiri dalam arti tujuan hidup mesti diserangke karo demange. Iya mau ngombe-ngombe terus. Ora madang terus, mosok sote kok madang terus. Iki tujuan hidup. Tujuan hidup mangan go urip apa urip go mangan. Iki viral urung. Urung viral ya. Urung viral. Ora ning donya ora viral, ning langit ora viral. Wah, sakit tenan. Virale nang angkringan. Sebenarnya iki Demang kok. Iya. Iki demen mangan. Iki Demang. Iya, kalau tadi ditanya tujuan hidup, masing-masing punya tujuan hidup. Ya. Alhamdulillah, ya toh. Iki filosofi ya tujuan hidup kok ya tujuan hidupmu apa? Yo, aku ki bagian yang bertanya. Mau bertanya. Wah, luar biasa. Ya tujuan hidupnya itu ya tadi itu. Aku setuju karo Mas Eno ngarep mau lho. Siapa namanya oleh tadi? Hadiah kayak udah. Itu hadiah loh. Itu hadiah. Oh, hadiah. Tadi katanya hadiah mobil atau apa? Hadiah. Ndok gemak. Tapi kan bagi-bagi kocone. Iya. Gitu. Kancane dinaik siji-siji ya. Wah, luar biasa. Ya itu. Wis dikek meneh lombok. Ndok gemak kaya judule lombok ngono lho. Apik iki. Gunjangan mboke iki ya. Kok mulai. Nah, piye Kang Anaris kok iso setuju bahwa tujuan hidup itu untuk ibadah? Iya, sebenarnya kalau kita ditanya tujuan hidupmu apa? Ya tujuan hidupnya itu kan sebenarnya kita hidup itu mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah SWT. Karena apa? Di situ ada tadi nyambung sama Ustadz Udin. Yaitu apa? Dapat kebahagiaan. Kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki itu adalah ketika kita bisa taat kepada Allah SWT. Masya Allah. Salah satunya ya ibadah, dan ibadah itu kan menjadi hamba. La ma'bud illallah. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Ibadah itu berarti apa? Ya semua bentuk ketaatan. Nah, ketika kemudian kita ngonten cari kebahagiaan, ya berarti tidak boleh dong kita itu ngonten tetapi melanggar syariatnya Allah SWT. Nah, situ ada kebahagiaan. Jadi bukan hanya dapat duit. Duit itu gampang, tidak melulu kemudian duit itu bikin bahagia. Betul kan filosof? Iya. Kenapa? Contohnya bakul angkringan. Iya. Diutangi terus. Aku mau duitnya ya ono, neng nong catatan. Nah, gitu kan? Kan gitu kan? Banyak orang yang punya duit tapi nggak bisa tidur, mikir ke duitnya ben selamat piye. Kan itu kan? Jadi nggak akan ada bahagia dari harta. Tahta pun tadi Ustadz Doni katakan, lalu cari tahta, cari follower yang banyak. Belum tentu bikin bahagia. Kenapa? Ya bisa jadi kalau salah dikit kayak tadi itu ya, semuanya komennya bagus, cuma ada satu komen yang nyelkit, bikin sakit hati. Gitu. Bahagianya di mana coba? Nah itulah makanya biar kita selamat, memang kita cari bahagianya adalah bagaimana kita bikin konten, tetapi itu membawa kita ketaatan kepada Allah SWT. Tidak boleh kemudian melanggar apa yang menjadi perintah Allah SWT. Bahkan bikin konten yang aneh-aneh. Kan gitu tadi. Bikin apa? Bunuh diri mati dan seterusnya. Selfie di depan kereta. Ini saya nang jeron sumur barang. Selfie di selfie. Iya, kuwi ngopo kuwi? Karo bapak karo anak. Bapak karo anak. Itu mau selfie ulang tahun. Betul. Nah, foto dulu di atas sumur. Eneng apa? Penutup sumur itu loh. Betul. Diinjek, ya, jeblos ya. Iya. Pret blur. Viral. Iya, viral. Sik. Aku meh nulis buku filsafat tak bali sik ya. Wis buku jam 10 ya. Tapi kita gowo iki. Ket mau aku yang nunggu kowe mulih ya. Iki tak kira ngejak sahur iki. Ya wis bar apa biar dia bahagia dengan bukunya gitu. Kita sengsara karena utangnya. Ben gitu. Oke, mungkin monggo lanjut lagi Mas.
Tadi Mas siapa Mas tadi Mas yang bilang tujuan hidup itu ibadah, siapa? Mas siapa namanya? Mas Rizky. Tuh. Rizky ya? Oh, Mas betul. Rizky. Dan Kang Anaris juga bilang hidup itu untuk ibadah. Itu benar atau enggak? Benar enggak? Benar nggak? Benar? Kenapa kok benar? Kenapa kok benar? Kalau misalnya jenengan bilang tujuan hidupku pengen jadi orang kaya, terus Mas Rizky tujuan hidupku untuk ibadah, sing bener sing ndi? Sekarang saya tanya, Mas Rizky bener bahwa seluruh hidupnya nanti akan ibadah terus, tidak nyari kekayaan? Betul? Sing bener sing ndi coba? Ini benora sekedar teori gitu loh, benora sekedar teori. Jadi gini teman-teman, untuk mengukur benar salahnya itu bisa dimulai dari pertanyaan soal hidup. Hidup kita ini yang menentukan kita sendiri atau bukan? Hidup kita, hidup jenengan itu yang menentukan jenengan sendiri atau bukan? Artinya kalau jenengan menentukan sendiri itu iso milih, aku meh lahir tanggal semene tahun semene, aku meh mati golek sik cantik. nah itu milih dewe, itu namanya hidup yang menentukan diri sendiri. Faktanya begitu enggak? Enggak ya? Berarti hidup itu yang menentukan siapa? Yang jelas bukan kita. Kalau di dalam akidah Islam kita tahu yang menentukan hidup kita itu adalah Allah. Berarti ketika kita mau tahu tujuan hidup, itu bukan ngarang sendiri pakai pikiran kita. Bukan ngarang sendiri pakai pikiran kita, tapi tanya kepada yang membuat hidup. Tanya kepada Allah. Sudah ada yang pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, apa sih tujuan hidupku? Sudah ada yang pernah tanya? Halo. Ada? Belum pernah? Bisa nggak tanya sama Allah tentang tujuan hidup? Bisa nggak? Nggak bisa? Bisa. Caranya gimana? WA. Caranya gimana? Gampang. Allah kan pernah berfirman kepada manusia, kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ayat-ayat Al-Quran itu kan sebenarnya pesan-pesan dari Allah. Kalau kita mau tanya kepada Allah, baca Al-Quran. Masya Allah. Kan begitu. Maka kita tanya pada Allah, wahai Allah, tujuan engkau menciptakan aku itu untuk apa sih? Kemudian Allah menjawab dalam Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia. Jin dan manusia aku jin apa buat jin apik ya. Jin apik kecuali untuk beribadah. Jadi betul Mas Rizky, karena apa? Yang menciptakan kita yaitu Allah, yang menciptakan kehidupan kita itu wes bilang sama kita, aku nyiptake kowe, aku memberi kehidupan untuk kamu, itu tujuannya ibadah. Kan gitu. Cuma persoalannya jenengan sepanjang hidup sholat terus gitu atau ada nyari duitnya? Terus berarti benar atau salah? Tujuan hidup itu ibadah. Mumet toh. Mending mau rasa jawab. Mending rasa jawab. Oke. Nah, ibadah itu ada dua teman-teman. Ada ibadah mahdhoh, ada ibadah ghairu mahdhoh. Sholat, zakat, puasa, haji itu ibadah mahdhoh. Sementara yang lain itu ibadah ghairu mahdhoh. Jenengan sekolah itu ibadah atau tidak? Ibadah. Bisa jadi ibadah, bisa jadi tidak. Kapan jadi ibadah? Diniatkan untuk mentaati perintah Allah, tolabul ilmi. Kan begitu. Rasul pernah ngendika, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Mencari ilmu, menimba ilmu. Jadi orang harus menimba air, menimba ilmu. Itu fardu bagi setiap muslim. Fardu itu nanti ada dua. Fardu ain, fardu kifayah. Lah yang fardu ain itu artinya kabeh wong itu punya kewajiban sendiri-sendiri kayak sholat. Kalau fardu kifayah itu kayak ngubur jenazah kayak. Misalnya jenengan mati, terus di Mas Anaris wis ngubur, jenengan saya dikubur ya. Kuwi pesen-pesen apa? Gitu. Nah, di dalam pesen apa? Apa? Tahu goreng. Di dalam bidang ilmu teman-teman, di dalam bidang ilmu fardu ainnya itu belajar ilmu Islam, itu fardu ain. Maka setiap muslim itu tidak ada yang tidak wajib mempelajari ilmu Islam. Sementara kalau ilmu-ilmu duniawi itu fardu kifayah. Misalnya kimia. Kimia itu bojone nyimia.
Kimia atau fisika atau matematika itu fardu kifayah. Fardu kifayah artinya apa? Nek ana wong sing wis sinau kimia, aku nggak harus sinau kimia. Aku iso sinau liyane geografi. Aku iso sinau liyane sejarah dan lain sebagainya. Makanya fardu kifayah. Tetapi kalau ilmu dinul Islam itu fardu ain. Nek misalnya Mas Wahono kan wis sinau ilmu Islam, ilmu agama, aku nggak usah, enggak begitu. Karena jenengan wajib, saya wajib, jenengan wajib, semuanya wajib. Nah, fardu ain menimba ilmu agama. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, maka ketika seluruh perbuatan kita tadi sekolah dilandaskan pada niat mematuhi perintah Allah talabul ilmi. Yang bapak-bapak pergi nyambut gawe, bekerja, itu juga diniatkan karena mentaati perintah Allah untuk menafkahi anak istri. Tidak sekedar yo koncone golek duit, mosok aku ora golek duit. Nah, itu kalau niatnya seperti itu enggak jadi ibadah. Tapi kalau niatnya itu sadar penuh bahwa aku diperintahkan oleh Allah untuk menafkahi anak istri, maka ketika berangkat itu dapat pahala walaupun plus mulai orang cara yang benar. Nah, plus cara yang benar. Niat benar, cara benar. Mosok sekolah diniatkan ibadah, tetapi baru kuwi bolos kan ya ndak jadi. Atau niat bisnis tetapi modalnya riba. Tapi nyopet, ndak bisa begitu. Jadi teman-teman, betul bahwa hidup kita itu hanya untuk ibadah, ndak ada untuk yang lain. Hanya untuk ibadah. Cuma perlu dipahami, ibadah ada dua. Ibadah mahdhah, salat, zakat, puasa, haji, dan ibadah ghairu mahdhah. Seluruh hidup kita itu ibadah. Syaratnya apa? Diniatkan untuk Allah dan mengikuti syariatnya Allah. Tidak ada pilihan lain. Itu artinya seluruh hidup kita itu jadi ibadah. Jadi betul jawaban tadi. Itu baik, kita minta closing statement mungkin dari Ustadz Udin ya, untuk para remaja muda-mudi ya yang mungkin suka ngonten ya. Monggo silakan Ustadz. Ya, ini kaitannya dengan ibadah, yang ngonten untuk ibadah. Karena kata Ibnu Taimiyah, seorang filosof, seorang ulama muslim itu, bahwa ibadah itu adalah seluruh aktivitas kehidupan manusia, baik dilakukan dengan gerakan organ tubuh, tangan, kaki, lidah, mata, telinga, atau di dalam hati yang niatnya adalah untuk kebaikan, mencari ridho Allah. Jadi ketika misalnya kita ngonten, posting sesuatu, tulis sesuatu, jalan bareng sama teman, makan apa segala macam, itu niatkan untuk kebaikan dan niatkan untuk mencari ridha Allah, maka itu masuk dalam kategori ibadah. Jadi bisa jadi 24 jam kita full ibadah. Betul. Masya Allah, insya Allah. Monggo. Kang Aris, closing statement, pesan-pesan terakhir sebelum meninggalkan tempat ini maksudnya ya. Piye to yo? Gimana? Kok pesan terakhir piye? Pesan terakhir sebelum meninggalkan tempat ini. Baik, mungkin adik-adik ya. Adik-adik kita ini yang suka ngonten, yang suka apa ya, main di medsos dan seterusnya. Yang jelas apa? Yang jelas ketika memang tujuannya untuk eksis, ya kan? Ya memang lanjutkan saja untuk berbagi kebaikan. Masya Allah. Catat teman-teman sekalian. Ya, berbagi kebaikan. Karena apa? Ya semuanya itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kebaikan dan terus diikuti, maka akan menjadi pahala jariah. Tetapi kalau sesuatu itu keburukan, itu akan terus mengalir menjadi dosa jariah. Nah, itu saja. Karena masa muda kita memang harus diisi dengan hal-hal yang positif. Itu saja Kang Wahono ya. Baik, Masya Allah ya, closing statement dari pemateri kita ya, dan saya closing statement cuma simpel saja ya. Teman-teman yang hari ini itu masih ngonten maksiat karena ini puasa, silahkan berhenti. Nah, setelah puasa monggo silahkan dilanjutkan berhentinya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.